sini saya akan mempresentasikan tentang atap secara singkat. Mulai dari pengertian atap, fungsi atap, bahan atap, dan kemudian teknologi yang digunakan pada pembangunan atap. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Arya Perdita, NIM 1930 20 50 20 26. Yang pertama akan saya jelaskan ialah pengertian atap. Apa itu atap? Atap adalah penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan dari hujan maupun terik matahari. Bentuk atap ada yang datar dan ada yang miring. Walaupun datar harus dipikirkan untuk mengalirkan air agar bisa jatuh. Yang kedua, fungsi atap. Atap menjalankan fungsi melindungi ruang atau orang yang ada di bawahnya. Fungsinya antara lain menahan radiasi panas yang berlebih, mengurangi dampak tampias hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bahan penutup atap. Sebagai lapisan terluar, bahan penutup atap merupakan material yang bersinggungan langsung dengan pergantian cuaca. Misalnya, paparan sinar matahari, angin, dan terpaan hujan. Untuk itu, Anda harus memilihnya dengan cermat dan sesuai kebutuhan. Atap yang pertama yang akan saya jelaskan ialah genteng. Metal terbuat dari baja lapis ringan atau zinc, alum, steel yang merupakan perpaduan 43,5% zinc, 55% aluminium, dan 1,5% silikon. Untuk yang kedua, asbes merupakan bahan material berupa serat yang banyak menghisap panas dan sedikit merefleksikan sinar matahari. Untuk yang ketiga, material penutup atap ini dikenal juga dengan sebutan bitumen. Bahan pembuatnya terdiri atas bungkus kertas, serat organik, resin, serta aspal. Untuk yang keempat, ialah genteng terakota terbuat dari tanah liat. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional, yaitu tanah liat dipadatkan dan dibentuk, kemudian dibakar. Untuk yang kelima, ialah sesuai namanya, genteng keramik terbuat dari keramik yang berbahan dasar tanah liat. Yang keenam ialah genteng beton hadir dalam model rata yang dinamakan genteng flat atau genteng beton datar. Genteng ini sangat cocok diterapkan pada bangunan bergaya minimalis. Yang ketujuh, bahan fiber mulai menjadi pilihan karena bebas asbes dan terbuat dari campuran semen, bahan pemuat, serta serat fiber. Campuran bahan-bahan tersebut menghasilkan bahan sekeras beton. Yang kedelapan ialah sirap merupakan kayu keras yang dibuat menjadi lembaran-lembaran tipis. Yang kesembilan ialah alang-alang, dikenal juga dengan sebutan ilalang, merupakan tumbuhan berdaun tajam. Cara pembuatannya agar dapat menjadi atap ialah setelah dikeringkan, alang-alang diikat menjadi satu sehingga siap digunakan sebagai bahan penutup atap. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan ialah teknologi yang digunakan pada atap. Salah satu contohnya ialah teknologi panel surya atap untuk solusi jangka panjang kebutuhan listrik. Teknologi panel surya atap tergolong tidak murah, bahkan biaya instalasinya memakan sekitar 40 juta rupiah untuk satu rumah dengan kapasitas 2 kW peak. Meski begitu, teknologi panel surya ini dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah-rumah. Dapat saya sampaikan, jika ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, untuk mohon dapat